Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kitab Al-Adabul Mufrad 668. Ini bab tentang doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaz hadis yang di 668 ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang sama. Cuma kita dengar yang agak banyak itu, waja'alil mauta rahatan li, apa ya? Jadikanlah kematian itu sebagai istirahat bagiku. Tapi dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan Al-Adabul Mufrad ini yang ada adalah waja'alil mauta rahmatan li. Di awalnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku. Alladzi huwa ismatu amri. Di mana agamaku ini merupakan pertahanan urusan kehidupanku. Ismah, penjagaan. Jadi doa beliau sallallahu alaihi wasallam ini sebagai patokan dan kesimpulan bagi kita bahwa agama kita itu adalah patokan. Kita bergerak melakukan sesuatu karena perintah atau anjuran agama. Kita menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu juga karena larangan agama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan agar kita memohon kepada Allah agar agama kita itu diperbaiki. Kalau saja bukan maksud mencontohkan untuk kita amalkan atau umat beliau mengamalkan hal ini, sebenarnya tidak ada keraguan tentang agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, penghambaan beliau itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau di dalam sekian lafaz Al-Quran, nama beliau diganti dengan hamba sebagai pengakuan dari Allah bahwa Allah sudah mengakui penghambaan dan ibadah beliau. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Segala maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan, mengisrakan hambanya. Ini bukan rasulnya atau Muhammad, tapi hambanya, hamba Allah. Yang berfirman Allah, berarti Allah mengakui penghambaan diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Tetapi doa-doa yang seperti ini itu untuk kita ikuti dan kita amalkan agar dalam kehidupan sehari-hari kita menghambakan diri kepada Allah dengan permohonan yang seperti ini. Allahumma aslih dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku, di mana agamaku ini merupakan benteng pertahanan segala urusanku. Wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah untukku duniaku, allati fiha ma'ashi, di mana dalam kehidupan dunia inilah aku hidup, tempat kehidupanku. Ya, dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita. Waja'alil mauta rahatan li, subhanallah, ditutup dengan masalah kematian. Kenapa? Pasti kan semua yang hidup juga akan mati. Waja'alil mauta, ya Allah, jadikanlah kematian itu rahmatan li min kulli su, sebagai rahmat untukku terhadap segala keburukan. Betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada umatnya, bagi umatnya, termasuk dalam hal bagaimana supaya kita itu mati dalam keadaan baik.
dan beliau berpesan, man qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya menjelang meninggal dunia la ilaha illallah, tidak ada yang hak diibadahi selain Allah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Ini semua beliau tekankan untuk kita amalkan sebagai bentuk perhatian beliau kepada umatnya, dan beliau tidak rela kalau ada umatnya yang sampai tersiksa di dalam kubur atau di neraka. Beliau juga lah yang mencontohkan untuk banyak mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Permohonan untuk mendapatkan segala bentuk kebaikan di dunia ini, segala bentuk kebaikan di akhirat, dan memohon perlindungan kepada Allah terhadap siksaan api neraka. Dan beliau mencontohkan, bahkan memerintahkan ya. Makanya sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa membaca doa ini di akhir sholat sebelum salam adalah wajib, bukan anjuran. Karena beliau memerintahkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Beliau yang mengajarkan dan memerintahkan kepada umatnya untuk mengucapkan doa ini, permohonan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah terhadap 4 keburukan. Azab kubur, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, permohonan untuk dilindungi terhadap siksaan neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan juga terhadap siksaan di dalam kubur. Fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan fitnah mati. Begitu juga Dajjal. Dan beliau mengajarkan bahwa di antara bentengnya itu adalah jangan sampai ada di antara umatnya yang hidup ketika Dajjal sudah keluar. Karena Dajjal ini betul-betul memaksa orang untuk kafir. Siapa yang tidak ikut dibunuh. Nah, beliau mengajarkan supaya kita membaca surat Al-Kahfi. Jadi ini semua bukti firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat beliau, bil mu'minina raufur rahim, bahwa Allah mengutus rasul dari kalangan manusia sendiri ini, di antara sifatnya itu adalah bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Rasul ini memiliki sifat penyayang. Penyayang bukan hanya memperhatikan kebutuhan hidupnya, tapi keselamatan dunia dan akhiratnya juga beliau perhatikan. Semua keburukan yang wajib dihindari demi keselamatan itu beliau sudah paparkan dan sudah jelaskan. Dan semua kebaikan yang bisa menggiring kepada segala bentuk kebaikan yang membimbing masuk ke dalam surga juga sudah beliau jelaskan sejelas-jelasnya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita termasuk umat beliau yang memperhatikan dan bersyukur atas hal ini, dan selalu berusaha sedapat mungkin untuk mendalami dan mengamalkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. 3 hal di sini sangat penting, memohon kepada Allah agar agama kita ini diperbaiki. Dan ini tentunya mencakup usaha untuk mengamalkan agama ini sesuai dengan dalil agama itu. Karena agama ini bukan ajaran kita, tapi ajaran Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskannya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala singgung sebenarnya di awal surat Al-Insan.
Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apa sudah datang kepada manusia bahwa mereka itu sebenarnya pernah tidak ada di permukaan alam ini dan tidak bisa disebut apa-apa sebelum Adam diciptakan. Apakah ada yang namanya manusia? Si fulan. Lalu Allah menciptakan Adam. Begitu juga keturunannya yang diciptakan dari air mani, lalu berketurunan. Tadinya tidak ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah melengkapi diri manusia itu dengan pendengaran dan penglihatan. Lalu Allah memudahkan untuk mendapatkan bimbingan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah memberikan jalan lurus, menurunkan kitab, mengutus rasul. Ini demi apa? Untuk hidayat manusia yang Allah ciptakan ini. Tetapi imma syakiran wa imma kafura. Ada peluang untuk bersyukur dan mengikuti hidayah ini, tapi ada peluang untuk jadi orang kafir juga. Ya tinggal kita yang pilih. Bersyukur kalau ada niat yang baik untuk mendalami dan mengamalkan agama ini. Itu merupakan nikmat yang besar. Dan ini maksud doa yang beliau contohkan kepada kita. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku, di mana agamaku ini merupakan tonggak pertahanan kehidupanku. Semua urusanku menjadi lurus untuk mengikuti agama ini. Kita berusaha melakukan sesuatu, apakah itu wajib atau dianjurkan, sunnah, atas dasar agama. Juga saat kita menghindari sesuatu yang haram, juga atas dasar agama juga. Karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah duniaku di mana dunia ini merupakan tempat kehidupanku. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menutup dengan memberikan isyarat. Silahkan nikmati dengan halal apa yang ada di dunia ini. Tapi waja'alil mauta rahmatan li min kulli su. Jadikan kematian itu merupakan rahmat bagiku sebagai bentuk menghindari segala bentuk keburukan, termasuk dalam hal ini su'ul khatimah. Jadi begini, kebiasaan yang sering kita kalau ada berita kematian, dia copy paste dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di belakangnya itu ada semoga husnul khatimah. Jadi begini, jangan menunggu orang mendoakan seperti itu setelah kita sudah meninggal dunia. Coba kita meninggal dunia kan tidak tahu husnul khatimah atau su'ul khatimah kan? Lalu orang berdoa gimana? Nah, begini, kita sendiri yang berusaha dan mengajak semua saudara-saudari kita untuk memohon kepada Allah, waja'alil mauta rahmatan li min kulli su. Ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai rahmat bagi kita. Karena ini kepastian. Kepastian. Hanya saja sekali lagi dan untuk kesekian kalinya ana mau nukil perkataan sejumlah ulama, khususnya Ibnu Rajab rahimahullah, mengatakan jangan menganggap permasalahan husnul khatimah itu sebagai hal yang gampang. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang paling terakhir ucapannya menjelang meninggal dunia la ilaha illallah, dan beliau memerintahkan orang yang sehat untuk mentalkin. Apa arti mentalkin? Membimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah menjelang meninggal dunia, membantu. Tetapi itu kan kembali ke kita masing-masing juga. Dan beliau katakan, Ibnu Rajab,
tidak gampang karena memerlukan pembiasaan. Kalau saja seseorang terbiasa setiap hari mengucapkan minimal 100 kali la ilaha illallah, ya dia akan mudah terbiasa mengucapkan itu ketika dia dalam kondisi lemah. Beliau katakan, Ibnu Rajab ya, rahimahullah, dia katakan, sedangkan kita lagi sehat-sehat, bugar, setan itu pasukan iblis, naudzubillah, itu selalu berusaha memalingkan kita dari. Antum merasakan, mau membaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ininya? Fadilahnya ini. Benteng terhadap godaan setan seharian itu. Untuk mengucapkan itu selalu dapat gangguan. Padahal kita lagi sehat-sehat. Tadi sudah berapa ya? Ini 10, 30. Tadi batasan. Ada saja. Lagi serius, Assalamualaikum. Nah, baru sekian tiba-tiba mulas. Ini godaan supaya kita itu betul-betul memperhatikan hitungan ini sudah berapa, nanti kalau sudah selesai urusan ini lanjutkan sampai 100. Dan usahakan pagi-pagi supaya menjadi benteng pertahanan bagi kehidupan kita seharian ini sampai petang nantinya untuk tidak digoda dan tidak dimasuki oleh setan. Manfaatnya banyak sekali berzikir itu. Tapi perlu kesabaran untuk mencapai target 100 itu. Dengan fasih ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dalam keadaan sehat saja kita selalu diganggu. Bagaimana dalam keadaan lemah? Apalagi alat di sini nih. Ini memerlukan keterlibatan orang lain untuk memperhatikan perhatian. La ilaha illallah. Cukup 1 kali saja. Kalau dia sudah meninggal ya perlu. Artinya adanya beliau memberikan lafaz, mengajarkan ini yang terakhir, waja'alil mauta rahmatan li, untuk kita perhatikan. Karena ini kepastian selalu. Kita juga tidak tahu akhir hidup kita itu apakah sedang mengendarai kendaraan tiba-tiba kecelakaan. Kecelakaan itu kan bukan dari faktor kelalaian kita sendiri. Terkadang orang lain yang lalai sehingga kita terseret. Semua kemungkinan bisa terjadi. Apa itu siang atau malam sama. Insiden yang sering terjadi dan diberitakan itu bukan cuma pada waktu malam. Banyak juga yang di siang hari. Atas kecerobohan. Baik kecerobohan kita sendiri maupun kecerobohan orang lain. Semua berpeluang mati. Dan kita tidak punya opsi. Mengatakan saya maunya ini penyebab kematian saya cukup penyakit biasa saja. Atau ada cukup supaya tidak terlalu ada yang menembak saya. Tidak bisa. Itu masalah gaib bagi kita. Tetapi pasti akan berhadapan dengan kematian. Nah ini untuk menghadapi, ini diantaranya yang Nabi SAW ajarkan, waja'alil mauta rahmatan li min kulli su. Ya, hadis ini merupakan hadis sahih yang patut kita perhatikan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jawami'ul kalim itu ungkapan yang pendek tapi maknanya sangat luas. Itu maksud jawami'ul kalim. Lafaznya pendek tapi jangkauannya sangat luas dan tidak terbatas. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian untuk pagi ini. Semoga Allah memberkahi waktu dan tenaga kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.